peserta kelompok 5. Yang pertama Putri Septiana, yang kedua Anis Tianingsih, yang ketiga Avita Astia Suryaningrum, dan yang keempat Muhammad Wildan Hafid. Puasa dan zakat merupakan salah satu rukun Islam yang kelima. Perintah berzakat disebut beriringan dengan perintah sholat di dalam Al-Quran. Allah SWT telah menetapkan hukum wajibnya, baik dengan kitabnya maupun dengan sunnah Rasulnya. Puasa menurut bahasa berarti menahan, sedangkan menurut syara, puasa ialah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa sejak terbit fajar dini hari sampai terbenamnya matahari dengan disertai niat. Sedangkan zakat ialah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya apabila telah mencapai nisab tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Pengertian puasa. Puasa menurut bahasa artinya menahan, sedangkan menurut istilah adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dengan bertujuan ibadah kepada Allah SWT dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Rukun dan syarat puasa. Rukun puasa dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama niat. Niat yaitu keinginan berpuasa karena ingin untuk menjalankan perintah Allah SWT dan mendekatkan diri kepadanya. Yang kedua, menahan diri. Menahan diri yaitu menahan diri dari melakukan hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan, minum, dan semua yang membatalkannya dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Batas awal waktu menahan diri adalah setelah fajar dan diakhiri pada saat terbenamnya matahari. Syarat-syarat puasa. Yang pertama Islam, yang kedua balik dan berakal sehat, yang ketiga sehat, yang keempat mampu berpuasa, dan yang kelima suci dari haid dan nifas. Macam-macam puasa terbagi menjadi 4, yaitu 1. Puasa wajib, yaitu puasa wajib yang dilaksanakan untuk memenuhi perintah Allah SWT dan jika ditinggalkan akan mendapat dosa. Dan puasa wajib dibagi menjadi 3, yaitu 1. Puasa Ramadan, yaitu puasa wajib yang dilaksanakan bagi setiap individu kaum muslimin yang telah memenuhi syarat-syaratnya selama 29 atau 30 hari, dilaksanakan dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. 2. Puasa nazar, yaitu orang yang bernazar puasa karena menginginkan sesuatu dan wajib dilaksanakan setelah keinginan tersebut tercapai. Apabila tidak dikerjakan akan mendapat dosa dan akan dikenakan kifarat atau denda. Yang ketiga, puasa kifarat, yaitu puasa untuk menebus dosa karena melakukan hubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadan. Maka dendanya ialah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Macam-macam puasa selanjutnya yaitu 2. Puasa sunnah, yaitu puasa dalam rangka takarub kepada Allah yang jika dilaksanakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Yang ketiga, puasa makruh, yaitu puasa yang dilaksanakan dengan menentukan satu hari saja, misalnya puasa setiap hari Jumat saja, Sabtu saja, Minggu saja, dan seterusnya. 4. Puasa haram, yaitu puasa yang diharamkan oleh syariat Islam, misalnya puasa pada 2 hari raya, puasa hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, dan puasa pada hari meragukan apakah Ramadan atau tidak, yakni tanggal 30 bulan Sya'ban. Apa sih hal-hal yang dapat membatalkan dan mengurai nilai puasa? Yaitu ada makan dan minum dengan sengaja, 2. Hubungan suami istri yaitu bersetubuh, 3. Keluar dari agama Islam, keempat haid dan nifas, kelima muntah dengan disengaja, keenam keluarnya mani secara sengaja. Nah, di sini apakah kalian tahu apa itu hikmah puasa? Hikmah puasa yaitu ada 1. Puasa mensucikan jiwa manusia, 2. Puasa mengangkat unsur rohani di atas unsur materi pada diri manusia, ketiga puasa melatih kesabaran, yang keempat puasa menekan gejolak seksual. Gejolak seksual merupakan salah satu senjata setan yang paling ampuh dalam menjerumuskan manusia. Yang kelima, puasa mempersiapkan manusia menjadi orang-orang yang bertakwa. Pengertian zakat. Zakat mengandung banyak arti, antara lain keberkahan, kesuburan, kesucian, dan kebaikan. Zakat menurut istilah yaitu sejumlah harta berupa uang atau benda yang wajib dikeluarkan dari milik seseorang untuk kepentingan
serta anggota masyarakat lainnya yang memerlukan bantuan dan berhak menerimanya. Disebut demikian karena menyebabkan keberkahan dan kebaikan dalam harta tersebut. Syarat wajib zakat yang pertama, merdeka. Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak diwajibkan atas budak karena tuanlah yang memiliki hak milik, sehingga zakat atas tuan karena dialah yang memiliki harta hambanya. Yang kedua, muslim. Menurut ijma, zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat merupakan ibadah madhah yang suci, sedang orang kafir bukan orang suci. Yang ketiga, balik dan berakal. Syarat tersebut disyaratkan oleh mazhab Hanafi. Syarat tersebut juga sependapat dengan Abu Ubaid, Abu Hanifah, Al-Hasan, dan Mujahid. Jadi zakat tidak diambil dari harta anak kecil dan orang gila, sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang wajib mengerjakan ibadah seperti sholat dan puasa. Sedangkan menurut jumhur ulama, keduanya bukan merupakan syarat, oleh karena zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila. Zakat tersebut dikeluarkan oleh lainnya. Syarat sah zakat antara lain: 1. Niat, 2. Tamlik atau pemindahan kepemilikan harta kepada pemiliknya, yakni harta zakat diberikan kepada mustahid, yaitu golongan penerima zakat. Macam-macam zakat harta yang wajib dizakatkan dan besar zakatnya. Yang pertama, zakat fitrah, yaitu jenis zakat yang hukumnya wajib untuk dikeluarkan umat muslim pada akhir bulan Ramadan sebelum hari raya Idul Fitri. Zakat ini dapat berupa beras dan uang. Zakat ini dapat dibayar dengan beras dan uang. Perhitungannya adalah 2,5 kilo atau 3,5 liter beras. Sedangkan untuk uang ukurannya jumlahnya adalah sebesar 3, liter beras. Misalkan harga 1 kilo beras di pasaran adalah 12.000, jadi zakat fitrah yang harus dibayar adalah sekitar 42.000. Yang kedua, zakat mal atau zakat harta kekayaan. Zakat mal merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan tertentu setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu dan jumlah minimal tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pada pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa harta yang dikenai zakat mal berupa emas, perak, uang, hasil pertanian dan perusahaan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan jasa, serta riset. Emas dan perak. Syarat wajib mengeluarkan zakatnya adalah: 1. Mencapai nisab. Zakatnya 2,5%. Nisab emas adalah 20 dinar, sama dengan 20 mitskol. 85 gram emas 24 karat, 97 gram emas 21 karat, 113 gram emas 18 karat. Nisab perak adalah 595 gram. 2. Telah mencapai haul. Wajib mengeluarkan zakat emas apabila telah mencapai 20 dinar dan telah menjalani masa setahun haul yang wajib dikeluarkan zakatnya 1/4 atau 2,5%. Setiap lebih dari 20 dinar dikeluarkan 1/4 lagi. Nisab perak 200 dirham yang besar zakatnya sama dengan emas 2,5% atau 5 dirham dan telah menjalani masa setahun. B. Zakat hewan ternak. Persyaratan utama zakat pada hewan ternak adalah: 1. Mencapai nisab. Syarat ini berkaitan dengan jumlah minimal hewan yang dimiliki, yaitu 5 ekor untuk unta, 30 ekor untuk sapi, dan 40 ekor untuk kambing atau domba. 2. Telah melewati waktu 1 tahun atau haul. 3. Digembalakan di tempat umum. 4. Tidak dipergunakan untuk keperluan pribadi pemiliknya dan tidak pula dibakar. C. Tanaman dan buah-buahan. Nisab kadar zakat tanaman dan buah-buahan mempunyai perbedaan, yaitu cara proses kerjanya.
Jika diairi oleh hujan dan mata air secara alami, maka zakatnya 1/10, sedangkan yang diairi dengan alat penyiraman dan diusahakan dengan menggunakan alat-alat, maka zakatnya 1/20, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, pada tanaman yang diairi oleh hujan, mata air dan aliran sungai zakatnya 1/10, dan diairi dengan alat pengairan adalah 1/20. D. Zakat rizak dan barang tambang. Zakat rizak dan barang tambang. Rizak adalah harta terpendam dari masa jahiliyah. Rizak yang wajib dikeluarkan adalah 1/5 dalam bentuk emas, perak, besi, timah, suasa, bejana, dan sebagainya. Zakat rizak adalah wajib biar sedikit ataupun banyak tanpa memandang hisabnya. Barang tambang wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu segala jenis hasil bumi yang berharga seperti emas, perak, tambang, timah, permata, yakut, intan, berlian, aki, batu bara, aspal, minyak bumi, belerang, garam, dan lain-lain. Syarat wajib zakat adalah cukup senisab. Malik dan Syafi'i mensyaratkan hanya emas dan perak saja yang wajib zakat sesuai dengan nisab emas, yaitu 20 miskol, dan ternak 20 dirham yang zakatnya 1/40. Golongan yang berhak menerima zakat antara lain: 1. Fakir, orang yang tidak mempunyai harta atau usaha yang dapat menjamin separuh kebutuhan hidupnya sehari-hari. 2. Amil, panitia zakat yang dapat dipercaya untuk mengumpulkan dan membagikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan hukum Islam. 3. Miskin, orang yang mempunyai harta atau usaha yang dapat menjamin separuh kebutuhan hidupnya tetapi tidak mencukupi. 4. Mu'alaf, orang yang baru masuk Islam dan belum kuat imannya, jiwanya perlu dibina agar bertambah kuat meneruskan Islam. 5. Hamba sahaya, orang yang mempunyai perjanjian akan dimerdekakan oleh tuannya dengan jalan menebus dirinya. 6. Sabilillah, orang yang berjuang dengan sukarela untuk menegakkan agama Allah. 7. Gorim, orang yang berhutang untuk sesuatu kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup melunasinya. 8. Ibnu Sabil, orang atau musafir yang kekurangan perbekalan dalam perjalanan dengan maksud baik seperti menuntut ilmu, menyiarkan agama, dan sebagainya. Hikmah zakat. 1. Sebagai perwujudan iman kepada Allah SWT dan mensyukuri nikmatnya. 2. Menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi. 3. Menghilangkan sifat kikir, rakus, dan materialistis. 4. Menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. 5. Sebagai pilar amal bersama jama'i antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma gadin an